Warga di pasar tradisional Desa Muara Soma, Mandailing, Natal, Sumatera Utara dihebohkan dengan penangkapan 2 orang kurir narkoba oleh kepolisian. 2 kurir ganja tersebut merupakan warga Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Sejumlah petugas yang menangkap keduanya langsung menggeledah mobil pelaku dan mendapati 5 karung berisikan narkotika jenis ganja kering. Barang haram itu disimpan di belakang mobil pelaku dengan total seberat 154 kg. Salah satu pelaku dan barang bukti ganja langsung diamankan ke Polres Mandailing, Natal. Sementara 1 pelaku lainnya masih menjalani pemeriksaan dan pengembangan terkait jaringan mereka. Dari 5 goni, 5 buah karung goni isi yaitu 154 bal. Ini kita sebut bal. Isinya adalah golongan 1 jenis ganja kering, ya, dengan berat persatuan kurang lebih ini 1 kilo. Kini, keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan polisi masih memburu pelaku lainnya. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Sementara di Bogor, Jawa Barat, seorang wanita terseret motor pelaku jambret saat berusaha mempertahankan dompetnya. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi. Bersama saya, Pramadika Samudra. Kobaran api melahap ratusan rumah warga dari 2 RW di Jalan Gang Remaja, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Banyaknya bangunan yang terbuat dari material mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dan membesar. Ratusan warga yang panik langsung berhamburan menyelamatkan diri serta mengevakuasi barang berharga miliknya yang bisa diselamatkan. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga yang terjadi saat tengah mengisi daya ponsel di atas kasur. Di belakang Pak, dia ngecas HP sampai kipas angin, mungkin kelamaan atau gimana, pas dicabut meledak atau gimana, dia ngecasnya di atas kasur. Terus ini Pak, rumah dalam kan agak padat-padat, terjadilah peledakan situ, cuman dia tidak teriak atau tidak minta tolong, pas sudah besar baru minta tolong. Sebanyak 123 personil dan 35 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Akses jalan yang sempit membuat petugas damkar kesulitan menjangkau titik api. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah petugas menjebol pagar pembatas komplek pertokoan. Tidak ada korban jiwa, namun beberapa warga mengalami luka dan trauma dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Jakarta, Ajat Moko, RTV. Viral aksi koboi seorang staf Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok yang terjadi di kawasan Pondok Petir, Depok, Jawa Barat. Dalam video ini, korban diancam dan dipukul berkali-kali menggunakan senjata api. Seorang pria menodongkan senjata api ke arah kepala penjaga asrama yatim piatu di kawasan Pondok Petir, Depok, Jawa Barat. Saat itu korban akan menyampaikan surat pemberitahuan dari Satpol PP terkait pembongkaran bangunan semi permanen yang dianggap melanggar aturan. Namun tiba-tiba saja pelaku keluar dari rumah dengan membawa senjata api dan menodongkannya ke korban. Tak hanya diancam, korban bernama Sartono juga dianiaya hingga mengalami luka di mata dan leher. Belakangan diketahui, pelaku berinisial DLO merupakan staf bagian kepaniteraan di Pengadilan Negeri Depok. Pihak PN Depok mengakui jika pelaku adalah salah satu karyawannya. Namun staf panitera PN Depok tidak dibekali senjata api dan pelaku beraksi di luar jam kerja. Jadi saya udah berulang-ulang dihantam terus pakai pistol. Saya suruh tiarap, karena suruh tiarap, terlebih saya bukan rampok, bukan maling, saya nggak mau. Gitu.
Jadi tetap dia ngotot, saya suruh tiarap dan suruh nyerah gitu. Saya nggak mau gitu, karena saya kan bukan perampok, bukan maling. Saya hanya nagih janji dia, kalau ada surat pilot untuk membongkar sawung saya, unjukin dong ke saya. Sawung ini Pak, permasalahan. Pihak PN Depok menyayangkan aksi koboi yang dilakukan pelaku. Sementara itu pelaku juga terancam mendapat sanksi berat. Ya. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali untuk CSI, RTV. Rekaman CCTV di rumah salah satu warga di Kota Bogor, Jawa Barat merekam adegan saat seorang perempuan terseret sepeda motor yang dikendarai seorang pria. Perempuan ini ternyata merupakan korban penjambretan yang sedang berupaya mempertahankan dompetnya. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan perempuan bernama Siti Wulandari yang terseret motor jambret di Kota Bogor, Jawa Barat. Aksi penjambretan itu terjadi saat korban bersama ibunya hendak belanja sayuran. Pelaku yang beraksi seorang diri itu menghampiri dan mengambil dompet milik korban. Korban pun berusaha mempertahankan barang miliknya. Agar pelaku tidak kabur, korban memegang besi sepeda motor pelaku hingga terseret sejauh 100 meter. Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka di sejumlah bagian tubuh. Sementara pelaku membuang dompet korban dan langsung kabur. Dan si pelaku ini panik. Selanjutnya menggas, dan korban ini memegang besi jok motor bagian belakang sehingga terbawa si korban ini. Terseret berapa jauh? Kalau untuk terseret perkiraan 100 meteran. Kalau diambil mah dompet aja mati, tapi nggak jadi diambil. Oh, nggak jadi dibuang sama langsung dibuang. Selamat Pak dompetnya tuh. Kalau si Mbak posisinya ini luka di sini terus sini parahnya ke sini. Oh gitu. Sama di tongkatnya ini. Tongkat khas dua-dua. Polisi kini telah memeriksa 5 orang saksi termasuk korban dan ibu korban. Sementara polisi masih memburu pelaku yang identitasnya telah diketahui. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna untuk CSI, RTV. Gregorius Ronald Tanur yang menjadi terdakwa kasus penganiayaan berujung kematian terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Padahal sebelumnya ia dituntut hukuman 12 tahun penjara. Lantas apa pertimbangan Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa? Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian pertama. Aniaya pacar hingga tewas, Ronald Tanur tetap bebas. Jelas apa yang boleh ditanyakan? Baik, dengan demikian pemeriksaan perkara kita akan selesai. Sidang tutup. Ronald Tanur yang menjadi terdakwa atas kasus penganiayaan berujung kematian terhadap kekasihnya sendiri Dini Sera Afrianti divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Erin Tuah Damanik dalam amar putusannya menyatakan bahwa dakwaan terhadap Ronald Tanur tidak terbukti. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hak serta martabatnya. Yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Terima kasih. Kan sudah ditahan berapa lama? Sudah ditahan begitu lama. Ada mungkin upaya hukum melakukan gugatan. Kenapa? Semua saya serahkan pada kuasa hukum aja. Mengejutkan, lantaran sebelumnya tak ada indikasi Ronald Tanur bisa bebas dari aksi penganiayaan yang ia lakukan terhadap kekasihnya itu. Keputusan Majelis Hakim sontak menuai ragam kecaman.
Beberapa hari berselang, gedung PN Surabaya yang telah banyak menerima karangan bunga berpesan satir kembali didatangi sejumlah massa. Mereka mencoba masuk ke dalam gedung lantaran ingin menempatkan satu karangan bunga lainnya sebagai luapan kekecewaan terhadap putusan bebas Ronald Tanur. Mereka akhirnya terlibat aksi saling dorong dengan petugas setempat karena selain mencoba menempatkan karangan bunga di bagian dalam gedung, mereka juga meminta agar hakim yang memutuskan perkara Ronald Tanur bisa dipecat. Hah? Gak tahu. Awal kasus ini bermula pada 4 Oktober 2023 lalu di pelataran parkir sebuah pusat perbelanjaan di kota Surabaya. Saat itu, 3 petugas keamanan mal mendapati seorang wanita muda yang tergeletak di tengah jalan dalam kondisi lemah tak berdaya. Pemandangan ini tak biasa lantaran banyak bekas penganiayaan pada tubuh wanita itu. Sekilas terlihat juga bekas goresan ban mobil di tangannya. Dari keterangan sejumlah saksi, wanita muda itu akhirnya dijemput oleh seseorang berjaket abu-abu beserta 2 orang temannya dengan menggunakan mobil minibus berplat nomor Jakarta. Peristiwa ini berlanjut di lobi salah satu apartemen yang hanya berjarak 1 km dari tempat kejadian yang pertama. Terekam dalam kamera CCTV, wanita muda tersebut diturunkan oleh seorang pria dan wanita berbaju hitam dari dalam bagasi mobil. Saat itu, kondisi wanita ini sudah lemas saat terduduk di atas kursi roda. Pria berjaket abu-abu yang sejak awal kejadian terlihat oleh sejumlah saksi dan kamera CCTV saat itu berteriak histeris. Kuat dugaan wanita itu sudah diambang batas antara hidup dan matinya. Wanita itu tak lain adalah Dini Sera Afrianti. Usianya masih terbilang muda, yaitu baru 28 tahun. Dari hasil penyelidikan, polisi mendapati kalau korban bersama kekasihnya serta 2 orang temannya malam itu tengah menghabiskan waktu di tempat karaoke. Tak sampai 2 kali 24 jam, akhirnya polisi menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus tewasnya Dini Sera Afrianti. Dari hasil gelar perkara yang dilakukan, polisi menyimpulkan bahwa Dini tewas akibat penganiayaan yang dilakukan oleh kekasihnya yang tak lain adalah Ronald Tanur. Dari bukti rekaman kamera CCTV di 5 tempat yang berbeda, polisi menyimpulkan bahwa tersangka telah menganiaya kekasihnya bahkan sejak cekcok di dalam ruang karaoke. Lebih dari itu, dari bekas tanda ban mobil yang ada di dada dan tangan korban, pelaku saat itu diduga sempat melindas korban hingga korban terseret sejauh 5 meter. Kala itu, anak kandung dari eks-politisi Edward Tanur ini pun dijerat dengan pasal 358 tentang penganiayaan yang berujung pada kematian. Dengan lengkapnya sejumlah alat bukti, lantas mengapa hakim memutuskan jika terdakwa bisa bebas dari semua tuntutan? Benarkah ada main mata dalam kasus ini? Bagaimana pula respon dari keluarga Dini Sera Afrianti? Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan dalam berlalu lintas. Dan berikut tips dari Brigadir Putu agar Anda terhindar dari kecelakaan di lalu lintas.
Halo sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama videonya. Aduh, ini sih jangan ditiru ya sahabat. Ini apa memang si bule ini beneran nggak tahu rambu-rambu lalu lintas atau memang sekedar cari sensasi aja nih? Ya sahabat, seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya di mana kita berada di situ, kita harus mengikuti aturan yang berlaku. Yang jelas kendaraan roda 2 dilarang melintas di jalan tol karena melanggar pasal 63 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan hukumannya itu dikenakan pidana 14 hari penjara atau denda maksimal 3 juta rupiah. Nah, pastinya nggak mau kan sahabat bermasalah dengan hukum? Jadi untuk menghindari pelanggaran, tetap perhatikan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara di jalan. Pemeran pria dalam video syur yang melibatkan AD, anak mantan vokalis band DB, akhirnya berhasil diringkus. Pelaku mengaku menyebarkan video syurnya dengan sang mantan kekasih AD karena sakit hati hubungan asmaranya diputus secara sepihak. AP, pemeran pria dalam video syur yang melibatkan anak musisi DB, telah ditangkap tim Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya di kediamannya di wilayah Cilangkap, Jakarta Timur. Pada awal penangkapan, AP sempat mengelak menjadi pemeran sekaligus penyebar video syur bersama mantan kekasihnya, AD. Namun saat seluruh perangkat elektronik seperti ponsel hingga laptop milik AP digeledah, polisi pun menemukan sejumlah bukti. AP akhirnya mengaku bahwa rekaman video itu dilakukan pada bulan Desember 2022 tanpa sepengetahuan AD. AP juga mengaku sakit hati karena hubungan asmaranya diputus AD secara sepihak. Karena tersangka AP sakit hati ya setelah diputuskan oleh saksi AD, sehingga tersangka AP ini ingin mempermalukan saksi AD dengan menyebarkan video tersebut. Atas perbuatannya, AP akan dijerat pasal berlapis Undang-Undang tentang pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Aji Atmoko, RTV. Ya sahabat, kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di RTV. Saya Pramadika Samudra. Sampai jumpa.